Yang saya maksud, dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Kita ini kan selaku umat Islam punya kewajiban watawasau bil haq, watawasau bis sabr ya, terutama watawasau bil haq tadi itu. Jadi memang sudah kewajiban kita untuk mengingatkan. Nah, jihadul akbar itu salah satunya itu adalah menyampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa. Itu salah satu ajaran Islam sebetulnya, salah satu ya. Jadi saya kira tidak ada tidak bisa dipandang negatif atau diarah-arahkan bahwa ini adalah sebuah di luar aturan main yang kita sepakati. Artinya baik secara Islam maupun Indonesia yang sekarang ini menyatakan diri negara demokrasi ya, itu kritik, masukan, nasihat baik secara tertutup, sembunyi-sembunyi ya maupun terbuka itu dibenarkan. Nah, jadi fungsi dari oposisi tadi itu memang demikian. Jadi kita memiliki kewajiban, apalagi kalau dalam konteks yang lebih agak tegas adalah amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran kan bisa saja kebijakan yang dilakukan itu menyimpang begitu. memang tidak ada tembak menembak. Ya, memang tidak ada tembak menembak. Sudah saya katakan berulang-ulang, tidak ada tembak menembak. Kalau bahasanya tembak menembak, itu artinya dua belah pihak memiliki senjata api yang sama. Jadi kayak saya mohon lah ya, penggunaan diksi ini, kita didiklah masyarakat ini, didiklah publik ini, edukasilah publik ini dengan fakta yang sesungguhnya. Dan kami menyatakan tidak ada tembak menembak. Kalau konotasinya penggunaan diksi tembak menembak itu dua belah pihak saling memegang senjata api. Kemudian yang dua lah kemudian yang berusaha dihadang oleh OTK ini. Begitu saudara. Ya, kemudian terjadilah upaya-upaya penangkapan itu dan ada sekali penembakan di tahap awal itu dan mengenai satu laskar. Satu laskar inilah kemudian yang voice note-nya sampai ke tim yang lain, ke mobil yang satunya. Mobil yang satunya segera katakanlah menyelamatkan diri begitu, karena ini ada tembakan. Itu bukti ya. Saya mau katakan ini ada dua mobil, satu mobil dihadang, satu mobilnya kalau betul ada tembak menembak dan laskar FPI punya senjata, tentu dihajar pakai mobil satunya. Ini kan tidak terjadi. Buktinya yang satunya mobil kita, laskar kita menyelamatkan diri begitu. Ya, itu fakta ya. Jadi tidak ada penggunaan diksi tembak menembak. Dokumen legal FPI dulu. Yang dimaksud dengan penegakan syariat Islam secara kafah, artinya penegakan syariat Islam di sektor ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Pertama, di Indonesia itu ada undang-undang tentang haji, itu syariat Islam. Ada undang-undang tentang zakat, itu syariat Islam. Ada undang-undang tentang perbankan syariah, muamalah, itu syariat Islam. Bagi kita itu yang kita inginkan. Itu yang didorong melalui proses parlementer. Itu yang pertama. Itu bagi FPI yang dimaksud dengan khilafah Islamiyah itu adalah mendorong kerjasama antar negara OKI. Apa? Dalam sektor pasar bersama, mata uang bersama, bebas visa dan bebas paspor kunjungan antar negara Islam, penguatan peran parlemen antar negara Islam, pembentukan pengadilan mahkamah di antara negara-negara anggota OKI. Dan itu contohnya apa? Justru sudah dipraktekkan oleh Eropa dengan adanya Uni Eropa. Uni Eropa ada mata uang euro, ada pengadilan parlemen Eropa, ada kemudian pengadilan HAM di sektor Eropa. Jadi itu sudah dipraktekkan sebetulnya di negara yang tidak berbasiskan Islam. Pertama, rumah Habib Rizik yang di Megamendung, di pondok pesantrennya itu pernah
dilakukan penembakan. Itu pertama. Yang kedua, acara Habib Rizik Tabligh Akbar pada saat peringatan Maulid Nabi pada tahun 2017 itu juga terjadi pembakaran mobil yang di dalamnya ada jerigen-jerigen berisi bensin, yang itu ada Habib Rizik mengisi acara di situ, acara Maulid Nabi. Baik. Saya ulangi, alasan Habib Rizik tidak bisa keluar adalah alasan keamanan yang meminta kepada imigrasi. Jadi imigrasi itu hanya melaksanakan, imigrasi Saudi pun hanya melaksanakan permintaan dari Badan Intelijen Kerajaan Saudi. Itu dulu. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah, ya, bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana, ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya, kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya, sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. Ya, 4 itu masih hidup pada saat itu, berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil, dan di dalam mobil dikatakan difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak, ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah, ini makin aneh, ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170, dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir, keluarganya kan tidak tahu. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak boleh gitu. Mbak, Tapi kok Kompas tidak pernah kita baca peraturan yang melarang pedagang jualan di hari Minggu di Papua. Kompas tidak pernah mengkritik pecalang-pecalang di Bali yang kadang-kadang melempari rumah penduduk, melarang orang sholat Jumat. Pecalang-pecalang di Bali yang kadang-kadang melempari rumah penduduk, melarang orang sholat Jumat. Saya kira pemerintah masih pelintat-pelintut, ya, belum ada kejelasan. Pada satu sisi kita lihat pemberitaan di media, Menteri Dalam Negeri masih men-scan, menyisir. Menteri Dalam Negeri menyatakan tidak, jadi pelintat-pelintut. Yang mana ini? Nah, menurut saya, kalau secara prosedural, Menteri itu tidak bisa diperlakukan begitu. Karena apa? Karena itu sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak ada yang ditentang. Karena kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang yang di atas, undang-undang yang di atas itu kan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan implementasi dari aturan Tuhan. Jadi kalau menteri mencabut itu, saya kira menterinya ngawur lah, ya. Perlu diperiksa apakah menterinya beraliran komunis, anti agama, atau seperti apa, ya. Umat Islam yang sedang sholat dijaga oleh pecalang agar kesukaan sholat tidak terganggu. Tuntutannya apa ini? Agar Munarman diproses secara hukum, karena itu sudah meresahkan kita berbangsa dan bernegara, dan tuduhan kita dengan umat-umat yang lain itu cukup dibuat resah, karena ini murni fitnah dan terganggu kebersamaan kita, rasa pluralisme Bali ini terganggu, dan kita ingin tegakkan itu dari Bali. Tuntutannya apa begitu? Lempar rumahnya dan dilarang sholat. Maksudnya apa? Ini kira-kira petunjuk itu sudah kita lengkapi, sehingga kita menyimpulkan bahwa saudara Munarman bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Proses pemanggilannya gimana? Proses pemanggilan kemarin ada anggota dari Polda Bali yang meluncur ke Jakarta ke markas FPI untuk menyerahkan panggilan kepada saudara Munarman. Nanti rencananya beliau dipanggil tanggal 10 untuk hadir di Polda Bali. Kita ingin menyikapi tentang fitnah terhadap warga Bali yang katanya melempar rumah saudara kita yang Muslim dan melarang umat Muslim untuk sholat Jumat. Dan padahal itu
sepengetahuan kita tidak ada, apalagi teman-teman Muslim juga mengatakan sama, tidak pernah ada. Jadi kita tidak ingin keutuhan kebersamaan Muslim, Hindu, Kristen, Buddha di Bali ini tercoreng. Ini cukup berbahaya bagi masyarakat Bali. Sangat-sangat rukun sekali, sangat-sangat rukun. Jadi kalau pernyataannya Munarman itu saya rasa sangat tidak benar, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu pasti kan mengganggu ketentraman ya. Makanya kita datang ke sini kan intinya jangan sampai kita terprovokasi dengan yang hal-hal yang seperti itu.